Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Falkati dari kelas Teknik Sipil Warung Buncit. Di sini saya akan membawakan PowerPoint presentation tentang potensi diri dan berpikir positif. Pertama, potensi diri. Setiap orang diciptakan tidak ada yang sempurna, kalau masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap kelebihan yang dimiliki tersebut bisa jadi sudah disadari oleh setiap individu atau belum disadari sepenuhnya. Setiap kelebihan yang melekat pada setiap individu inilah yang disebut sebagai potensi diri. Jadi sederhananya, potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar dan kerja keras, sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Setiap individu memiliki potensi diri, namun tidak semuanya dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Potensi diri dapat digunakan dengan baik ketika individu mampu mengembangkan potensi dirinya. Lalu ada macam-macam potensi diri. Yang ada pertama, kemampuan berbahasa. Seseorang memiliki potensi berbahasa artinya mampu menggunakan bahasa secara efektif, bahkan bisa menguasai beberapa bahasa dari negara atau daerah lain. Individu tersebut cenderung menyukai berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan bahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Lalu ada kemampuan logika atau berhitung. Kemampuan ini dimiliki oleh seseorang yang tertarik dengan angka. Individu tersebut biasanya mampu berpikir secara logis, memahami hubungan sebab akibat, dan suka mengolah data. Lalu ada kemampuan bayang ruang. Potensi ini dapat membantu orang untuk lebih peka terhadap ruang spasial. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan bayang ruang dapat lebih mudah memahami bentuk, memperkirakan ukuran dan jarak, membaca peta, dan menentukan arah. Lalu ada kemampuan olah tubuh. Potensi diri ini berhubungan dengan kegiatan fisik yang mendorong seseorang untuk mengoptimalkan gerakan tubuhnya. Selain atlet, penari profesional juga mempunyai kemampuan yang baik pada olah tubuhnya. Lalu ada kemampuan bermusik. Seseorang yang memiliki kemampuan bermusik dapat dengan mudah mengenali nada, ritme, dan melodi. Kemampuan bermusik ini dapat mendorong individu untuk berkreasi dan menciptakan sebuah karya dalam bidang musik. Lalu ada kemampuan interpersonal. Interpersonal merupakan potensi untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Individu dengan kemampuan ini dapat dengan mudah untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan meyakinkan orang lain dengan gagasan yang dimilikinya. Lalu yang terakhir ada kemampuan intrapersonal. Intrapersonal merupakan kemampuan untuk lebih merefleksikan atau memahami diri sendiri. Umumnya, seorang yang memilih potensi intrapersonal yang baik dapat mengatur emosi, mandiri, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Lalu ada cara mencari tahu potensi diri. Potensi diri beberapa orang dapat dilihat sejak usia dini. Hal ini terlihat dari kebiasaan anak sejak kecil dan hal-hal yang disukainya. Namun tidak sedikit pula individu yang tidak memiliki bakat dan kemampuan yang terlihat. Maka dari itu, individu tersebut perlu mencari tahu yang dapat dan mengembangkan potensi dirinya. Mengetahui potensi yang dimiliki dan mengembangkannya dapat membantu individu fokus mengasah kemampuan yang sudah dimiliki. Berikut cara-cara untuk mencari tahu potensi diri. Satu, melakukan tes potensi diri. Tes potensi diri dapat dilakukan dengan melalui tes sidik jari dan gambar dan tes kepribadian di psikolog. Dengan tes kepribadian, individu dapat mengetahui kecenderungan yang dimilikinya. Yang kedua adalah mencoba berbagai kegiatan. Dengan mencoba berbagai kegiatan, individu dapat merasakan kegiatan mana yang disukai dan cocok untuk dirinya. Jika merasa senang melakukan suatu kegiatan tapi merasa kemampuan yang dimiliki belum cukup, asah terus kemampuan tersebut. Keluarlah dari zona nyaman agar tidak terpaku dalam hal-hal yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, memiliki pikiran terbuka. Potensi diri tidak terlalu terkait dengan bidang akademis, melainkan juga karakteristik dari seseorang, sehingga individu harus terbuka pada alternatif pengembangan potensi diri. Lalu yang keempat, ada diskusi dengan orang terdekat. Orang lain seringkali dapat melihat potensi diri kita dengan jelas dibandingkan dengan diri sendiri. Orang-orang yang biasanya dapat melihat potensi seseorang dengan jelas adalah guru, orang tua, teman, mentor, dan kerabat. Yang kelima, gali informasi. Teknologi dan informasi akan terus berkembang, mengharuskan individu untuk terus memperbaharui pengetahuan akan banyak hal. Jangan berhenti untuk mencari tahu dan belajar, karena informasi merupakan sumber pelajaran dari potensi yang ingin kita gali. Lalu, materi selanjutnya ada berpikir positif. Berpikir positif adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik dan menguntungkan. Dengan kata lain, berpikir positif mempunyai pengertian proses dalam menciptakan pemikiran yang baik untuk mengubah energi positif dan menjadi suatu kenyataan. Dari arti berpikir positif, kita dapat memahami bagaimana cara berpikir positif dapat memberikan rasa optimis dan dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Intinya, kekuatan berpikir positif dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin dalam menghadapi situasi apapun. Lalu ada keuntungan berpikir positif. Pertama, mengatasi stres. Berpikir positif dapat membantu kita dalam mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika kita mengembangkan sikap positif, kita bisa mengontrol hidup dengan kita dengan baik.
lalu adalah menjadi lebih sehat. Apa yang sudah kita pikirkan secara langsung dapat mempengaruhi tubuh dan cara kerjanya. Sebagai informasi, orang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. Yang lalu ada percaya diri. Dengan berpikir positif, maka kita lebih percaya diri, tidak berpikir untuk mencoba menjadi orang lain. Lalu ada bisa mengambil keputusan yang benar. Dengan berpikir positif, dapat mencegah kita dalam mengambil keputusan yang salah. Berpikir positif membuat kita dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Lalu meningkatkan fokus. Dengan pikiran positif, maka kita lebih fokus saat menghadapi masalah. Tidak membuang-buang waktu dan berpikir negatif. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.